Tony itu siapa? Bekas anak buah saya yang berkhianat. Dia minta backing Kang Darman. Jadi masalah bos sekarang, Tony atau Kang Darman? Sebetulnya Kang Darman, tapi Tony masalah juga. Dia yang bergerak di bawah, bikin anak buah saya kerjanya jadi nggak tenang. Ya gimana kerja bisa tenang kalau kita sering was-was? Kalau nggak bakal dihajar anak buah Kang Darman, kita dikeroyok sama teman sendiri. Terus, kamu maunya gimana? Damai. Saya juga maunya gitu, maunya damai. Tapi yang lain maunya perang. Kita keluar aja dari terminal, nggak berpihak kemana-mana. Kamu lupa, kita pernah ditanya satu persatu. Mau keluar seperti Tony atau bertahan di sini? Saya ingat, Bos Bubun pernah nanya kayak gitu. Itu bukan cuma pertanyaan, tapi juga ancaman. Kita lawan semua ancaman. Dari bekas anak buah bos ataupun dari Kang Darman. Halo, Kemana dia? ke rumah Bang Edi. Bang Edi ikut campur. Sepertinya gitu. Kamu sama Uhen masih monitor dia? Iya, di ujung gang rumah Bang Edi. Bubun mungkin minta bantuan Bang Edi. Hindari benturan langsung sama anak buah Bang Edi. Urus Bubunnya aja. Oke. Saya udah dapet satu calon mahasiswa baru. Siapa namanya? Saya nggak kenal. Mungkin orang yang tadi saya hajar. Dia mau balas dendam. Bawa teman-temannya. Kayaknya iya. Orang yang mukul saya bilangnya, ini pesan buat bos. Kita bakal perang. Jangan kita, bos. Saya mau nggak usah ikut. Saya bagian lagi iuran aja. Saya ngurusin parkiran. Ya udah, saya sendiri aja. Siap, bos. Kita ketemu bos sayapnya besok aja. Iya. Besok pagi kita ketemu lagi di sini. Iya. Orang yang suka minta uang keamanan, yang tadi saya hajar, tempat nongkrongnya di mana? Wah, saya nggak tahu. Saya nggak pernah ikut nongkrong sama mereka. Kita ikutin atau kita tunggu di sini? Kita tunggu aja.
Kita nggak mungkin juga ngehajar dia di tempat ramai kayak gini. Ngapain dia kesini? Mungkin mau beli baju. Baju apa? Ya nggak tahu. Cari es durian yuk. Dan sekarang, nanti dia lolos. Kalau orang beli baju, biasanya lama. Kan milih-milih dulu. Jangan, nanti dia lolos. Ngopi atulah. Mana uangnya? Sini saya yang beli. Gus. Itu masih ada kembaliannya, 1.000. Ya. Halo, Di mana? di Cibadak. Nunggu Bubun belanja. Buat apa nunggu Bubun belanja? Maksudnya, saya sama Uhen masih ngebuntutin Bubun. Oke. Ledong, ledong, ledong. Ciroyom, ciroyom, ciroyom. Kalapa. Ledong. Ciroyom. Kalapa, kalapa, kalapa. Ledong, ledong, ledong. Ciroyom, ciroyom, ciroyom. Kita gak apa-apa nih. Ya nggak tahu. Kamu yakin ini bukan jebakan? Bos Bubu nyuruh ke sini buat ngambil motor kamu. Soal ini jebakan atau bukan, saya nggak tahu. Kalau kamu mau ngambil motor kamu, kita terus masuk. Kalau kamu nggak mau ngambil motor kamu, ya udah kita pulang lagi aja. Motor itu satu-satunya harta kekayaan saya. Ya udah,
Bismillah aja. Semoga kita dikasih kesehatan sama keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik. Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, tasik. Mau apa? Tasik. Ketemu Bos Bobon. Semarang. Cirebon. Tasik, tasik. Itu siapa? Nggak tahu. Ledang, ledang, ledang. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Kelapa. Ledang. Ciroyom. Mau apa? Gak tahu. Ikut aja. Ada apa? Nggak tahu. Yang lain ikut. Kita ikut juga. Motornya kemarin sore saya tinggal di parkiran Cibadak. Mau diambil silahkan, kalau enggak terserah. Ambil, motor itu harta kamu satu-satunya. Pergi! Terima kasih, Bos. Terima kasih, Bos. Balik ke posisi masing-masing. Kerja. Ibu, motornya silahkan parkir di sini aja. Nggak usah dibawa masuk ke pasar. Ibu, biar saya bantu parkirnya. Siap gerak. Kencang kanan gerak. Tegap gerak. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, sekarang kita istirahat dulu. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswiku sekalian. Selamat pagi. Hari ini langit tampak begitu cerah. Secerah masa depan percopetan di kota ini. Song-songlah dengan penuh semangat dan senyuman yang hangat. Mengayunkan langkah dengan gegap gempita. Kemudian berpindah-pindah dari satu angkot ke angkot yang lain. Mencopet satu dompet, kemudian mencopet dompet yang lain. Semua itu kita lakukan harus tanpa rasa belas kasihan. Karena sesungguhnya begitulah sifat-sifat orang jahat seperti kita. Orang-orang yang tidak boleh memiliki hati yang baik seperti umumnya orang-orang baik. Mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini. Siap laksanakan. Laksanakan. Siap gerak. Hormat gerak.
Tegap, gerak. Balik kanan bubar, jalan. Sarapan yuk. Biar nyopetnya bertenaga. Ayo. Kupat tahu. Setuju. Selamat pagi. Selamat pagi. Bosnya belum datang? Belum. Kita tunggu aja. Iya, Teh. Duduk. Kupat tahunya 2. Aku ketupatnya sedikit aja. Yang satu ketupatnya sedikit aja. Sisanya pindahin ke piring saya. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa yang ditawarkan Risa ke kamu? Kerja di Biro Jasa Pemindahan Uang. Kamu sudah memenuhi syarat-syaratnya? Udah. Kamu pengangguran? Iya. Kamu miskin? Iya. Kamu lemah iman? Iya. Wow, amazing. Apa yang harus kamu lakukan sulit untuk dijelaskan, tapi mudah dicontohkan. Mari kita laksanakan. Sudah? Sudah. Mau langsung berangkat? Iya. Berapa, Mang? 30 juta. Kita sudah perlu tambahan modal sebanyak itu. Belum. Kita masih bisa ngatur anggaran. Bisa diambil dari uang kicimpring, buat bahan belanja singkong, pembayarannya bisa ditunda sebulan 2 bulan. Oke. Tapi mau dipakai kapanpun, uang dari Sylvia yang 30 juta sudah dipegang Serena. Kita sebentar lagi akan berada di dalam angkot. Saya dan Risa akan duduk bersebelahan sampai kemudian ada penumpang lain naik. Ketika ada penumpang naik, saya dan Risa akan memberi ruang sehingga penumpang yang baru naik akan duduk di antara kami. Setelah itu perhatikan baik-baik apa yang kami lakukan. Aduh. Kiri, 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 kiri. Berhasil, Teh? Berhasil apa? Orang yang di depan saya ngatin saya terus. Maksudnya, barusan nggak berhasil? Masih kurang jelas. Yang namanya usaha itu ada berhasilnya, ada juga gagalnya. Ada pasang, ada surut.
ada rame, ada sepi. Iya, Kang. Kita nggak usah lihat yang jauh-jauh. Kita bisa lihat usaha kicimpring kita sendiri. Awalnya boleh dibilang gagal. Penjualannya sangat lama, nggak laku. Hampir aja saya putus asa. Tapi untungnya saya punya jurus sabar. Setelah itu, pelan-pelan tapi pasti, akhirnya hasilnya kelihatan juga. Iya, Kang. Dompet ini tadi ada di tas ibu-ibu yang ada di sebelah saya. Dan saya kemudian memindahkannya ke balik tas saya. Kok resletingnya kebuka? Dompet saya nggak ada. Kalau nyari pakai mata. Tuh motor kamu. Kita pernah berhasil, sukses. Kicimpring kita laku banyak, modal bertambah. Alhamdulillah, untung juga bertambah. Iya, Kang. Tapi itu ada masanya. Sampai kemudian turun lagi. Untung Kang Bahar pernah mengajarkan saya semangat seorang petarung. Harus berani perang. Bahkan ketika cuma sendirian. Kang Bahar juga pernah mengajarkan saya kesanggupan untuk bertahan dalam kondisi apapun. Jang. Iya, Kang. Kita baru melewati masa itu. Masa turun lagi setelah masa naik. Sekarang kita mencoba kembali ke masa naik setelah masa turun. Tapi saya sudah merasa terlalu tua untuk tetap berada di depan. Maksudnya? Di bisnis kita yang sekarang ini, sudah waktunya kamu yang banyak mikir. Bukan cuma banyak bergerak. Kamu yang membuat perencanaan. Kamu yang mengambil keputusan. Saya beberapa langkah di belakang kamu sebagai pengamat dan penasehat. Kamu diam aja. Paham atau enggak? Paham, Kang. Kamu siap? Enggak, Kang. Kita sudah di bisnis baru. Tapi peraturannya masih sama dengan ketika kita di bisnis lama. Siap tidak siap? Kamu harus siap. Siap, Kang. Barusan ada suara ngegebrak meja. Pasti itu Kang Mus. Kalau Kang Ujang di depan Kang Mus begitu, mana berani? Kayaknya Kang Mus lagi marah besar. Iya. Kayaknya Kang Mus udah tahu
kalau Kang Ujang ada hubungan sama Teh Serena. So tahu. Ajun ada? Ada. Sehat. Untung yang mukul cuma satu orang. Di mana letak untungnya? Maksudnya? Dia kan dipukul sama orang. Di mana letak untungnya? Maksud saya, yang datang kan 4 orang. Tapi yang mukul cuma 1 orang. Nggak semua. Biar yang mukul cuma 1 orang. Tetap aja kata saya, emang nggak untung. Tapi rugi. Iya sih. Yuran. Kemarin yang mukulin kamu siapa? Mukul, bukan mukulin. Apa bedanya? Kalau mukul cuma sekali. Kalau mukulin berkali-kali. Oh gitu. Iya. Jadi kemarin itu kamu dipukul, bukan dipukulin? Iya. Dipukul sama siapa? Gak kenal. Ada masalah? Enggak. Kenapa dia mukul kamu? Yang mukul saya sama temennya 3 orang sebenarnya nyari bos Taslim. Kalau ada masalah, yang ada masalah berarti bukan saya, tapi bos Taslim. Bos Taslim yang punya masalah, kamu yang kena sasaran? Iya. Terima kasih. Mereka ada kemungkinan nyerang lagi. Mungkin. Berarti bakal perang. Kalau yang diserangnya cuma 1 orang, terus ngelawannya juga sendirian, itu mah nggak bisa disebut perang, tapi pengeroyokan. Saya bukan nggak mau bantu kamu. Bantu apa? Misalnya seperti waktu kamu mau nyari orang yang mukul Ajun. Saya bukannya nggak berani berkelahi. Bukan juga berat sama parkiran. Tapi saya tuh nggak mau bikin orang jadi terluka, cedera, apalagi sampai jadi meninggal dunia. Kamu aslinya suka berkelahi? Enggak. Punya keahlian bela diri? Enggak juga. Kalau nggak suka berkelahi, nggak punya keahlian bela diri, kenapa kamu bilangnya nggak mau bikin orang jadi terluka, cedera, apalagi sampai jadi meninggal dunia? Kalimatnya terbalik kali. Mungkin kamu yang takut dibikin orang jadi terluka, cedera, atau sampai meninggal dunia. Nah, maksud saya tadi tuh itu. Kang Mus marah? Enggak. Tadi ada suara ngegebrak meja. Kang Mus bukan? Iya. Itu bukan marah? Bukan. Kayaknya cuma karena kesel aja. Kesel sama siapa? Sama saya. Kenapa? Kalau ditanya, saya jawabnya suka nggak tegas. Halo, Di mana? sama siapa? Lagi apa? Saya serius. Gak bisa santai dikit apa? Kamu di mana? Di rumah. Saya mau ketemu. Ya udah, kesini aja. Nggak bisa ketemuan di luar aja. Kalau ketemu di rumah aja kenapa? Sepi. Kan lebih asik daripada di tempat berisik. Oke, saya ke sana. Saya pergi dulu. Mau kemana? Ke rumah Serena. Oke. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Masih sakit? Kalau dipegang sakit, tapi nanti lama-lama juga biasa. Yang penting adalah rajin latihan dan praktek lapangan. Iya, saya tahu kalian sudah mengintai dan mengikuti terus si Bubun. Kenapa bisa lolos? Motornya ditinggal di tempat parkir. Udah ditunggu sampai tengah malam. Dia nggak balik-balik. Kenapa nggak ditunggu sampai pagi? Saya ngantuk. Terus di situ kalau malam banyak nyamuk. Manja.
Halo. Bos kecil, apa kabar? Baik. Saya butuh informasi terkini keberadaan Bubun. Kita nggak mungkin nyerang dia di terminal. Bisa dianggap bikin rusuh di tempat umum dan membahayakan masyarakat. Bisa ditangkap atau mungkin langsung didor sama polisi. Saya juga butuh informasi tempat tinggal barunya. Karena udah nggak pernah pulang ke alamat yang lama. Siap. Masih ada spion di terminal. Boris sudah nggak bisa dipercaya. Ada yang lain? Cirebon, Cirebon, Cirebon. Nanti saya coba kontak dia. Oke. Bubun jangan sampai lolos lagi. Kita kasih pelajaran sekali lagi. Karena dia sudah ingkar janji. Terus kita buang dari terminal. Biar Tony, si bos kecil yang nanti pegang di sana. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Tasik, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Halo. Masih betah di terminal? Betah nggak betah? Dibetah-betahin aja. Kalau nggak di sini, saya mau kerja di mana? Kalau bos Bubun ditendang, kamu mau ikuti tenang juga? Atau mau tetap di sana? Bos Cecep sama Willy mau balik lagi? Bukan mereka, tapi saya. Kamu berani sama bos Bubun? Saya ada backing, Kang Darman. Bos Bubun ingkar janji sama Kang Darman. Harusnya Kang Darman dapat bagian dari terminal. Buat jasa geser Kang Cecep sama Willy. Sekarang nasib bos Bubun terancam. Dia bakal ditendang dari terminal. Kamu tetap di sana atau mau ikuti tenang juga? Saya bingung. Saya tahu kamu bingung, tapi kamu harus punya pilihan. Kalau mau tetap di sana, saya bisa jamin. Ada syaratnya? Ada. Saya butuh informasi tentang bos Bubun. Dia lagi ada di terminal atau enggak. Saya juga mau tahu sekarang bos Bubun tinggal di mana. Dia udah lama nggak di alamat yang lama. Dia sekarang ada di sini. Tapi sekarang dia tinggal di mana saya nggak tahu. Iding. Halo. Ya. Bos Bubun ada di terminal. Oke. Iding mau ke sini. Saya sudah tahu tempat mereka. Kemarin saya ke sana. Ketemu sama orang yang nyari saya. Tapi mereka kabur. Mungkin karena lagi cuma berdua. Santoni nelpon, nanyain bos Bubun ada di terminal apa enggak. Saya bilang ada. Dia disuruh Kang Darman? Iya, dia tadi bilang. Sekarang dia di backing Kang Darman. Anak buah Kang Darman sekarang pasti lagi menuju ke sini. Kalau mereka kesini lagi, kalian langsung kabur aja. Mereka urusan saya. Mereka berempat. Yang dua udah pasti cemen. Yang dua lagi saya belum tahu. Nanti saya mau tes dulu aja. Saya perlu pengamanan. Kang Darman kemungkinan ngirim anak buahnya ke terminal. 86. Balik ke jalur. Siap. Habis ngomong apa sama bos? Ada yang diomongin. Saya tahu, makanya saya nanya. Habis ngomongin apa? Ada info buat bos Bubun. Cuma dia yang boleh tahu. Cuma sekedar cari muka? Atau mau nikung saya?
Ada masalah apa? Ribut sama istri. Ribut masalah apa? Tadi saya lagi duduk, lagi mikir. Mau kerja apa? Mau usaha apa? Mau cari uang di mana? Tahu-tahu istri saya ngomong sambil ngegas. Jadi suami jangan diam aja. Usaha. Saya jawab baik-baik, dia tambah ngegas. Usaha makaron kamu nggak jadi jalan? Ininya mana? Santai dong, kok langsung ngegas? Dia di jembatan. Jangan ganggu dia. Atau ikut saya. Ikutin dia. Hai, Hai. masuk. Sikap! Air putih dingin, biar kamu seger. Kalau kamu haus, habisin aja. Nanti aku isi lagi. Cukup! Halo? Kang! Ya? Kamu kesini cuma mau ketemu aku aja? Atau ada sesuatu yang sengaja mau kamu omongin? Ada yang sengaja mau saya omongin. Ya udah, saya ke sana. Tadi Kang Mus manggil saya. Ngomong panjang yang intinya sekarang bisnis Kang Mus, bisnis kita sedang mencoba kembali ke masa naik setelah masa turun. Tapi katanya Kang Mus sudah merasa terlalu tua untuk tetap berada di depan. Terus katanya sudah waktunya saya yang banyak mikir, bukan cuma banyak bergerak. Saya yang membuat perencanaan, saya yang ambil keputusan. Kang Mus ngasih kepercayaan Kang Ujang buat ngurus bisnisnya. Iya, kira-kira gitu. Kang Ujang udah siap? Di depan Kang Mus, saya nggak boleh bilang nggak siap. Siap nggak siap, harus siap. Padahal saya sebetulnya nggak siap. Maksudnya belum siap. Kang Ujang sebetulnya bukan gak siap atau belum siap.
Cuma kurang pede aja. Pede aja. Kan ada aku. Ngapain sih gitu-gituan? Mencoba sesuatu yang kekinian. Alay. Cobain aja, asik tahu. Gak bisa. Kayaknya pinggang saya patah. Udahan dulu, makanan udah datang. Lauknya cuma tempe orek sama telur dadar. Sesuai budget. Kalau ada rezeki, nanti kita makan sate kambing. Kalau saya mah daripada sate, mending tongseng. Baik Pak, silakan ditunggu. Iya. Tongseng 1. Siap, Bos. Ami nggak masuk kemana ya? Nggak tahu. Nggak ada kabar? Nggak. Telepon Pak Junaedi dulu, kasih kabar. Iya. Halo, anak buah Kang Darman sudah dieksekusi. Bagus. Sekarang saya disuruh latihan berdua sama Teh Risa. Latihannya langsung praktek. Istilahnya KKN, kuliah kerja nyopet. Saya deg-degan, Pak. Tenang. Kamu harus tenang. Jadi copet itu harus tenang. Iya Bang, terima kasih. Sama-sama. Kita nggak harus latihan kok. Tapi Bos Saeb kan nyuruhnya gitu. Bilang aja, kamu udah nyoba jadi partner aku. Lihat situasi dan kondisi penumpang diangkot. Terus ngasih kode aman. Nanti laporannya aku bilang aku yang gagal. Bos Saeb nanti nggak marah. Pasti marah, tapi biarin aja. Bangun. Bentar, Kang. Kalau bergerak, badan saya sakit. Saya nggak bisa bangun. Kenapa? Pinggang saya kayaknya patah. Ternyata si tukang parkir pasar bukan cuma berani waktu di warung soto, dia juga berani datang ke sini nyari kita sendirian. Sekarang dia bakal balik lagi ke sini nggak ya? Ah, kamu mah emang dasar penakut. Ah, sama kamu juga. Saya mah berani. Yakin? Asal ada Kang Reno. Kamu nggak pergi ke warung soto lagi? Bosen atuh kalau setiap hari makan soto. Kalau Ewing, Otoy sama Ijang, gimana? Menurut kamu gimana? Kalau Ewing masih oke, tapi kalau Otoy atau Ijang enggak deh. Yakin mereka nggak kesini lagi nyerang kita? Jangankan ke sini, kemarin aja saya ke sana. Di kandang sendiri, mereka takut. Kabur. Ada empat-empatnya. Cuma 2 orang yang sudah ketemu saya di warung soto. Kalau berempat, seperti kemarin, mungkin berani. Kalau cuma berempat, kita sama Ewing,
Mereka itu bertiga. Beda tipis. Yang punya masalah sama kita kan cuma satu orang. Ya udah, dia aja yang kita sikat. Setuju? Gak usah kita cari ke pasar. Kita ke warung soto sekarang. Siapa tahu dia ada di sana. Makan siang. Oke. Jangan oke dulu. Kita masih bertiga. Ewing belum ada. Telepon Ewing dulu. Saya nggak punya HP. Gus? Saya punya HP, tapi nggak punya pulsa. Nggak ada kuota. Halo, Ami. Iya. Kamu hari ini nggak masuk kerja, kenapa? Ada keperluan keluarga. Udah izin sama Pak Junaedi. Terus terang aja, saya udah kapok berantem. Kenapa? Terakhir berantem, saya kalah sama aki-aki. Aki-aki siapa? Saya nggak kenal, nggak tahu dia itu siapa. Oke. Ewing udah kapok berantem. Terakhir berantem, katanya dia kalah sama aki-aki. Dia nggak kenal sama aki-aki itu. Nggak tahu namanya. Saya masuk, hajar. Sikut. Masuk. Pukul. Sudri ke kedua ya. 1, 2, 3. Sepak. Hop. Pukul. Oke. Terus jadinya gimana? Kalau saya mah memang nunggu mereka datang lagi. Kalau nggak datang, saya yang nyari mereka. Mau cari gara-gara? Bukan cari gara-gara. Saya nggak terima mereka mukul Ajun. Yang nggak salah apa-apa. Waduh. Kenapa? Saya terharu. Aduh. Kenapa berwok saya ditarik? Gemes. Kalapa, kalapa, kalapa. Ladang, ladang, ladang. Ciroyom, ciroyom, ciroyom. Kalapa, kalapa, kalapa. Ladang, ladang, ladang. Ciroyom, ciroyom, ciroyom. Kalapa, ladang. Ciroyom. Kalapa, kalapa, kalapa. Ladang, ladang, ladang. Ciroyom, ciroyom, ciroyom. Tasik. Semarang. Tasik, tasik, tasik. Kasih tahu Tony, jangan berharap lagi bisa geser saya. Anak buah Kang Darman sudah habis. Halo? Ada pesan dari Bos Bubun. Jangan lagi berharap bisa geser dia. Anak buah Kang Darman sudah habis. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik. Semarang. Tasik, tasik, tasik. Barusan Denny ngasih kabar, ada pesan dari Bos Bubun. Jangan lagi berharap bisa geser dia. Anak buah Kang Darman sudah habis. Kenapa Denny yang ngasih tahu? Kenapa bukan Boris? Halo. Saya mau konfirmasi aja, anak buah Kang kenapa? Mereka dijebak. Bubun pakai tangan orang lain buat ngehabisin mereka. Terus
Rencana Akang sekarang gimana? Bubun mungkin sekarang menang, tapi hidup dia nggak bakal tenang. Dia sudah main-main sama Darman. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Tasik. Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Kabar dari Denny bener. Bos Bubun pakai tangan orang lain buat ngelawan anak buah Kang Darman. Sekarang Kang Darman lagi di Citapen, bawa 2 anak buahnya ke tukang servis tulang. Sekarang kita gimana? Gak ada harapan balik ke terminal? Masih. Halo? Tadi saya ditelepon Denny. Dia ngasih tahu pesan dari Bos Bubun. Kenapa bukan kamu yang nelpon saya? Kenapa bukan kamu yang ngasih tahu pesan dari Bos Bubun? Kamu sudah nggak dipakai lagi sama Bos Bubun. Sudah dianggap nggak berguna seperti saya. Kita mau gini aja terus. Hari ini kita masih bisa makan nasi bungkus. Besok gimana? Kita harus makan setiap hari. Kita harus punya kerjaan. Kita harus punya uang. Kalau saya masih punya motor yang lebih muda, lebih sehat, lebih bagus, kayaknya saya mau kerja kayak Aloy. Motor saya juga kayaknya nggak bisa kalau mau dipakai buat kerja kayak Aloy. Makasih. Saya mah udah pasti nggak bisa kerja kayak Aloy. Nggak punya motor. Mau jualan makaroni juga. Nggak ada ininya. Kalau di terminal waktu itu nggak ada masalah, kita juga kayaknya nggak bakal ada masalah. Kamu sudah pulang? Sudah. Kang Cecep? Ngantar ke Cimpring. Saya pulang dulu. Oke. Sekarang, family bukan cuma kicimpring. Ada ranginang juga. Nanti mau sekalian titip jual di sini. Ya Kang, boleh. Halo, A. Ya, saya masih nganggur. Jadi mau minjemin modal buat saya jualan burayot. Kamu mau pinjam berapa? 3 juta. Kamu tahu nggak gaji saya berapa? Enggak. 3.200.000. Berarti cukup kalau mau minjemin saya 3 juta. Terus anak sama istri saya mau dikasih apa? Dengar, gaji yang 3.200.000 itu, yang 2,5-nya saya setor ke istri buat kebutuhan rumah sama anak sekolah. Saya cuma pegang 700. Cuman mau minjemin 700. Itu uang pegangan saya. Buat saya gimana? Nunggu stoknya cukup dulu. Nanti dusnya sama seperti kicimpring. Iya. Nggak takut ketuker. Kan tulisannya beda. Yang satu kicimpring, yang satu lagi rengginang. Terus warna tulisannya juga beda. Ya, A. Kita nggak punya solusi buat persoalan kita sendiri. Sudah 6 bulan lebih. Mungkin sudah 7 bulan. Kita jadi pengangguran dan miskin. Itu bagus. Kenapa pengangguran miskin dibilang bagus? Karena itu merupakan salah 2 dari 3 syarat yang harus dimiliki untuk bisa bekerja di perusahaan saya. Syarat yang satunya lagi apa? Lemah iman. Lemah iman? Ya. Kok syarat-syaratnya aneh? Memang aneh, tapi begitulah adanya. Perusahaannya perusahaan apa? PT Aksi Bergerak Cepat yang apabila disingkat maka akan menjadi ABC. Biro Jasa Pemindahan Uang.
Di mana? Saudara lemah iman? Sebentar, ada telepon. Silakan. Halo, apa kabar? Baik. Udah kerja? Baru mau. Kerja di mana? Biro Jasa Pemindahan Uang. Kerjanya ngapain? Belum tahu. Ini lagi ngomong sama yang ngajak kerjanya. Maaf ganggu. Dilanjut. Oke. Maaf, barusan ada yang nelpon. Tak mengapa. Tadi kita ngomongnya udah sampai mana ya? Sampai pada pertanyaan saya. Saudara lemah iman? Enggak. Enggak apa belum? Belum. Dulu udah ada, tapi putus. Teteh sendiri gimana? Teteh lagi deket sama teman kerja Teteh. Namanya siapa? Namanya Ujang. Sunda banget. Iya. Ganteng. Gantengnya sih tipis. Tapi yang bikin aku suka, dia itu cool. Deketnya udah lama? Setengah tahun lebih kayaknya deh. Kapan jadiannya? Gak tahu. Dianya gitu-gitu aja. Cuek? Iya. Kalau cuek mah abaikan aja tuh. Justru itu yang bikin aku jadi gimana gitu. Berarti Teteh harus agresif. Masa cewek yang agresif? Minimal ngirim sinyal-sinyal. Mudah, tapi dianya nggak peka. Kenapa? Kayak yang lagi kesel. Si Boy, sepupu saya, nelponin terus. Mau pinjam uang buat modal jualan burayot. Perlu berapa? Kamu mau minjemin? Enggak, cuma mau tahu aja. 3 juta. Dia bilang paling minim 2 juta. Kalau nggak ada segitu, nggak bisa. Kalau saya bilang iya, bisa. Istri saya belum tentu bilang iya juga. Pinjem sama Kang Mus. Gak berani. Ya udah kalau gitu mah. Iya. Ngomong-ngomong, Abah kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Dia lagi pergi. Tadi bilangnya mau ke perguruan. Sudah 2 kali ada yang datang ke rumah saya. Dia orang suruhan Edi. Edi mana? Bang Edi? Oh iya, saya tahu. Tapi nggak kenal. Saya juga cuma tahu aja, nggak kenal. Si Edi itu nggak tahu alasannya apa. Perlu dukungan saya buat terjun ke politik. Saya butuh uang banyak buat politik. Karena itu, saya mencoba melebarkan sayap. Kita bukan lagi cuma bisnis di jalanan atau ngurus debt collector. Sekarang, kita juga akan bisnis di terminal.